Pusat nanti najis jadi susah kan, jadi warna merah buat perempuan, yang perempuan, yang biru untuk yang banci, yang laki-laki ya gitu. Jadi kalau di dalamnya, kalau yang ini, wah kita coba boleh sini boleh lihat kalau yang melihat dalamnya sih terang benderang dan gampang dibersihkan gitu kan. Wah boleh roster ya, air hot shower gitu. Wih, masya Allah. Itu saya nih, malah bisa bukanya ya. Jadi dalamnya sih kita ingin sebintang 5 kita bilang, karena kalau saya ngedesain apapun kamar mandinya harus sebagus mungkin bintang 5. Oke, yang pakai sepatu susah ya. Oke, jadi untuk kamar mandi biasanya desain kami harus luar biasa bersih, bintang 5, fasilitasnya bagus banget ya. Ini bagian belakang, jadi sebenarnya kita bagian belakang ini buat sapam. Jadi sapam di lantai 2 ya, biar bisa melihat struktur dari bambu. Bisa lihat Menara Eiffel, Monas gitu dari atas. Nah, dia punya kamar mandi sendiri di bawah. Oke, ini untuk satpam. Kamar mandinya juga keren. Ya. Dan ada kamar mandinya sendiri. Struktur bambu yang diawetkan. Terus ini dari rainwater harvesting yang paling sederhana. Oke. Kita punya yang lebih gede lagi. Ya, paling gede lagi kita di kamar mandi itu kalau wudhu, kalau BAB flushingnya pakai air hujan, mandi juga pakai air hujan. Ya, minum juga enggak ya, minum juga enggak. Saya penyaringannya sederhana karena di sini udaranya masih bagus ya. Jadi kualitas air hujannya udah masih jauh lebih baik. Ini masih sederhana aja. Ya, tapi at least ya kita sekarang nyiram udah pakai ini, flushing toilet pakai air hujan. Wudhu pakai air hujan, mandi pakai air hujan, minum juga enggak aqua ya. Kalau nyebut brand ya. Oke, ini tempat wudhu. Nah, ini ruang wudhunya nih. Sama ruang wudhu kita juga harus bersih, coba dibersihkan, jangan pakai bahan-bahan alami. Mentang-mentang alam, konsepnya alam kan susah, nanti najis segala macam. Enggak. Wudhu, hujan, toilet sebersih mungkin bintang 5. Bintang 5 tuh kualitasnya terbaik. Kayak granit. Yang bagus lah, jangan kayak di pesantren. Saya kan orang pesantren ya. Kalau pakai sanitary itu sekali pakai, 2 kali pakai sama santri rusak. Gitu kan. Gitu. Kalau di Yayan sih enggak ya. Di Yayan enggak ya, enggak beda sama lah gitu. Nah, ini buat ruang wudhunya nih baru kita ganti pipanya mau dibagusin ya. Ini. Nah, ini rencananya pantry akan ada di sini. Pantry, oke. Nah, di sini saya lihatin pengawetan bambu. Pengawetan bambu ya, Pak ya? Kan tadinya semuanya kayak gini dan bentuknya kayak gini nih. Kayak gini pengawetan bambu ini direndam juga, direndam. Tanam sehingga dia menjadi awet. Jadi bambu itu musuhnya air. Di dalamnya itu ada gula ya, glukosa, sehingga makanya banyak masuk itu ya, bubuk-bubuk bambu ya, insek masuk ke dalam, dimakanin jadi rapuh dia ya. Nah, ini dibolongin, itu bambu itu ada buku-bukunya. Oh ya. Bambu itu bukan pohon, bambu itu jenisnya rumput, gramine ya, gramine. Maaf ya, kita orang IPB ya. Gramine, jadi dia sebenarnya jenis rumput bambu itu. Nah, ini bambu biasa ya, kita rendam di sini selama 10 hari dicampur oleh borak-borik asid. Borak-borik asidnya 55%, 95% air biasa. Nah, dia ini dia Novi. Cari siapa Nov? Nanya, Pak jadi nggak? Ya, Nov, kita lagi ngejelasin Nov. Jadi ini kantor ini tadinya pengawetan bambu. Nah, jadiin kantor karena pandemi. Saya nyewa di Salman, tadinya pindah ke sini. Gitu Nov. Ya. Baik, karena Novi sudah datang, kita akhiri saja. Air hujan juga, Pak? Enggak, bukan. Karena gini, kalau tadi saya bilang air biasa ya, dan air biasa itu bukan air ledeng, karena air ledeng sudah ada kaporitnya. Padahal dia hanya butuh
boric acid 45%, dicampur dengan 95% air. Apa itu airnya? Air dari mata air boleh. Air hujan boleh, asalkan nggak kehujanan terus-menerus. Jadi air hujan kita tampung nih, kita nampung air hujan boleh. Untuk air hujan boleh. Kalau yang ini airnya sebentar ini belum air hujan. Ya, tapi bukan ledeng, karena ledeng ada kaporit. Jadi direndam 10 hari. Si bambunya itu buku-bukunya dibolongin dulu, rendam, dikasih pemberat, kelihatan ada pemberatnya biar dia turun. 10 hari, setelah itu 10 hari lagi diangin-anginin. Oh, diangin-anginin. Diangin-anginin ya, jadi dijemur ke atapan, nggak boleh kena hujan. Karena begitu kena hujan, berubah tadi. Ya rasio 95-5% jadi berubah kan. Jadi gitu. Nah, setelah itu kita bisa pakai buat apapun. Ya kayak tadi nih sekarang nih. Jadi ini teman-teman ya, ini yang tadi, ini asli nih dari awal nih, kayak gini nih tuh lihat nih. Ini kan penguatan bambu nih. Penguatan bambu kita buat seperti ini. Karena ini naik terus sampai ke lantai 4, kita tambahin, kita perkuat. Jadi kita menggunakan struktur yang ada. Itu narasi yang menarik mungkin dari kantor ini. Jadi kantor ini nggak memulai dari awal, dari penguatan bambu. Tadinya penguatannya bahkan ini dari 1 bak ya. Ada sebenarnya kita punya 4 bak lagi di bawah situ. 4 bak itu kita tutup, kita jadiin tadi gedung serbaguna, ruang serbaguna yang menjadi perpustakaan khusus ibu dan anak. Terinspirasi oleh Finlandia. Istri saya yang terinspirasi, saya terinspirasi oleh istri saya. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Ya. Kalau ada ibu-ibu saya selalu bilang gitu. Kalau enggak ada ya bapak-bapak lah keren banget ya. Ya. Baik, itu ya di sini. Jadi itu yang menariknya. Kalau pada ini kita tutup ya, mari kita tutup seperti ini. Ya permainan maju mundur dari rosternya, ya kan. Ya ada yang saat itu selalu gitu. Itu terinspirasi oleh alam agar polanya bisa menarik. Ini tanamannya palsu semua, coba dari pegang daunnya. Plastik itu. Pegang. Plastik cocok gitu. Jangan merusak tanaman. Kami nggak pakai tanaman plastik ya. Ya karena ada teman-teman IPB, tanaman plastik kami sembunyikan supaya kalau ada mereka, kita tetap yang asli. Oke, sebenarnya jalan masuk utamanya bukan dari sini, ini jalan belakang. Jalan masuknya belum jadi. Nanti kita lihat jalan masuknya seperti apa. Ini jalan belakang itu menuju ruang kantor kami. Nah, ini mohon maaf kita alirannya aliran buka sendal dan sepatu. Sendal dan sepatu bukan celana, Pak. Tolong. Tolong jangan. Ya. Ayo kita ke atas mau dilihat. Ini penampilan saya sehari-hari nggak begini ya. Ini karena tadi baru pulang dari masjid nggak balik-balik ya. Jadi penampilannya nyamar lah, ada ustadznya. Ya, saya mau nanya Pak. Ya. Kebetulan kan memang ngajar di bagian material landscape nih. Saya megang bambu untuk perendaman ya. Iya ya. Udah tahu dong ya. Sedikit aja tahunya. Iya. Jadi katanya untuk proses perendaman bambu itu limbahnya itu Bapak gimana? Nggak diapa-apain, saya nggak pernah ngapa, terus aja dari situ. Udah 15 tahun. Itu terkontaminasi nggak Pak? Maksudnya limbah itu bisa merusak ini nggak? Kalau kena yang lain, kalau misalnya dibuang, kalau saya nggak, kan dia evapotranspirasi ya, agak sains, ada IPB harus agak sains ya. Nah, kita tambah terus aja, kita tambah terus boraksnya, tambah lagi airnya, gitu kan? Nggak kita buang-buang. Oh, jadi air tetap ditampung di situ aja, udah 15 tahun nggak kita buang-buang. Jadi karena kalau kita buang itu yang jadi masalah kan? Iya, benar. Iya, takutnya dipakai ngawetin bakso dan sebagainya kan? Itu yang terjadi kan? Jadi kita nggak bakso rebung. Yang paling kalau mau lebih sustain, lebih baik, lebih environmental friendly, ya direndamnya di air biasa. Kalau masyarakat tradisional merendamnya itu di kolam mereka, di balong mereka, bahkan di sungai, bahkan di laut. Ya lebih baik lagi di laut ya karena harus ada garam. Tapi lamanya itu antara 4 sampai 6 bulan. Tadi yang saya kan 10 hari. Itu yang paling baik. Kalau orang kampung bahkan direndamnya di lumpur, di bekas, mohon maaf, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, jadi lumpur kan mereka direndamnya di situ, sehingga begitu diangkat warnanya jadi hitam dan berbau. Nah, tapi kalau direndamnya di kolam, di yang bersih ya, di sungai, nggak apa-apa, dan itu lebih ramah lingkungan, cuman waktunya 4 sampai 6 bulan. Kata orang kampung 4 bulan katanya. 4 bulan. Gitu saya, jadi jauh lebih baik gitu. Begitu Ibu dosen ya. Siap Pak, siap. Ya, kita lanjut. Ini Pak, ini nggak apa-apa ya, kita mundur sedikit ya. Siap Pak.
Ya paling 5 menit atau 2 jam lah. 5 menit sampai 2 jam. Nah, ini kantor kami di lantai 2. Masih ongoing ya. Bisa itu proses. Jadi dari tadi sampai tadi belum nggak ada akses ya Pak untuk sini. Yang dari Tadi ini ya di situ dan ada satu lagi, cuma satu lagi belum jadi. Jadi ada 2 ini tangga ini tangga darurat. Jalan utamanya pakai rem belum jadi. Oke, ya jadi ini tempat makan biasanya tempat makan teman-teman di sini dipisahin ini yang Oke, tempat makan. Tapi terbuka ya, bisa ngobrol pengajian dulu seminggu 2 kali pengajian Senin dan Kamis ya. Ini teman-teman arsitek sudah ini. Ini ada dosen-dosen ITERA ya. Beberapa profesor amin ITERA. Bu Anis yang itu jarang-jarang ngomong amin ya profesornya. Ini teman-teman arsitek di sini. Teman-teman arsitek sebelah sana teman-teman lanskap ya. Mungkin bisa dilihat indikator lebih banyak tanaman. Ini Ustaz kami Ustaz Aga yang ngadain pengajian si sana. Oke, Senin dan Jumat, Senin dan Jumat ya. Siap. Oke, anu paridinya kasana biasanya. Oke, kan ada kemarinnya kan ada koridor atau biasa. Ini sekarang teman-teman. Ini ada Pak ya. Asli kamu yang paling statis. Bambu yang diawetkan. Oke. Baca lagi ambil S2 S1-nya arsitektur, S2-nya PWK di ITB bidang S2 Ridwan akan Oke, kita ke lantai 3 dari kantornya Prof. Budi Faisal. Kita bisa lihat menara masjid ITERA dari sebelah sini. Ini sudah diperbaiki. Di sana ada ruang rapat lagi, ruang rapat yang lebih privat buat kantor. Tadinya guys dari ruang lantai 1 itu ada tangga menuju sini. Akhirnya kami putuskan tutup saja karena cukup dekat lah dari sini ya, nggak usah tutup dari sini. Di sini ada ruang satu lagi, ruang rapat. Mungkin yang menarik kami selalu punya yang begini-begini nih, tiba-tiba dibolongin lihat ke sana gitu. Kita ingin menjaga hubungan. Nanti secara visual, ini visual aja. Kalau sirkulasi udara udah berlimpah, saudara. Kalian bisa lihat ini kantor rektorat ITERA ya, yang sering kebanjiran gitu ya. Ngeri kebanjir Mas. Sering kebanjiran bener kan? Kita bilang sama Pak Nyoman. Pak Nyoman itu zamannya Pak Okya, almarhum. Pak Kartu ini banjir. Desainnya arsitek ITB, memalukan ITB. Iya. Nah, itu aja ya. Kemudian di lantai 4 mungkin belum jadi. Ada satu ruangan lagi. Lantai 4 buat BOD. Board of DC, Board of Director ya. Baik, demikian mungkin teman-teman sekalian ya tur kita. Oh, satu lagi yang tadi perpustakaan ya, boleh ya. Kemarin dipakai teman-teman anak-anak UPI ke sini 70 orang beserta beberapa dosennya. Dan dipakai tadi yang workshop bersama Universitas Florida ya, yang bambu-bambuan itu. Jadi kami senang walaupun belum jadi kantornya, tapi sudah banyak kegiatan di sini. Kuliah juga, kuliah internasional mendatangkan mahasiswa dari Jepang, kemarin mahasiswa Pak Andri, kemarin dari Florida, sekarang dari Spanyol ya, dari Saudi ya, dari Yaman ya, terima kasih, dari Meksiko, terima kasih. Itu dari mana itu Pak? Di mana? Nggak berani. Ustadz nggak berani saya ucap ya. Kalau yang ini Sebelahnya. Ini ya Singapura lah, Ken lah ya. Kita dari Qatar ya. Kita aja sana ya Pak ya.
Ini kalian bisa lihat ya, sebenarnya bambu kan kalau banyak yang bambunya tuh nggak diapa-apain karena ingin sangat bambu banget gitu ya. Nah kalau saya enggak, saya ingin konsepnya bambu itu jadi aksen, karena itu saya kasih ceiling seperti ini. Si bambunya keluar gitu ya. Ini struktur bambunya semuanya tidak pakai paku ya, pakai baut. Terus bautnya tadi kelihatan dicat pakai tali rami. Tali raminya itu estetik ya, estetika. Tadi pagi saya bicara tentang estetika juga ke anak-anak sayembara itu ya, bahwa estetika itu bagian dari fungsi kalau menurut Vitruvius ya. Vitruvian konsep itu begitu. Kita lihat sekarang yang ruang serbagunanya ya teman-teman ya. Oke, dari sebelah kantor beliau, jadi kita ada di perpustakaan ibu dan anak. Jadi perpustakaan ini terinspirasi oleh istrinya beliau, ya, istrinya Prof. Budi Faisal, yang mana kemudian istri beliau itu ternyata terinspirasi dari Finlandia, dimana kalau di Finlandia itu ada perpustakaan untuk ibu dan anak. Jadi bukan hanya rumah sakit ibu dan anak ya, jadi ada perpus untuk ibu dan anak juga, karena di Finlandia mereka berkeyakinan kemudian jika ibu dan anaknya pintar, cerdas, maka peradaban di suatu negara tersebut juga akan cerdas. Itulah kemudian dasar dari dibuatnya perpustakaan ibu dan anak. Ya. Kita foto dulu dengan struktur utama bambu. Ya. Oke.